Shalom. Shalom. Shalom buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Sungguh sukacita yang luar biasa karena walau hanya dengan Zoom, kami masih bisa bertemu satu sama lain, masih melihat muka satu sama lain, muka-muka yang penuh sukacita. Walaupun hampir 7 bulan kita tidak ketemu, tapi saya percaya apapun yang terjadi, kita tetap masih kuat di dalam Tuhan. Amin. Apalagi tema kita sepanjang 7 bulan ini hanya tentang iman, dan saya percaya kita terus dikuatkan oleh iman kita kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita, dan siapkan hidup kita, bahkan kita mau siapkan keluarga kita. Kita mau datang kepada Tuhan, dan biarlah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Ini adalah minggu pertama daripada bulan November Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu yang belum persiapkan roti maupun anggur ataupun mungkin kue atau sirupnya di rumah masing-masing, mari bisa tolong siapkan terlebih dahulu, biarkan kita siap terus memuji Tuhan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, nanti saya dibantu oleh Pak Jerry sebagai co-host untuk mematikan setiap mic-mic yang mungkin masih terbuka untuk kita supaya tetap menjaga ketertiban. Dan juga Bapak Ibu sekalian, mohon selama ibadah ya, karena ini juga nanti direkam oleh YouTube gitu ya, tetap kita memperhatikan kesopanan kita, tidak kemana-mana ya Bapak Ibu sekalian, karena akan dilihat oleh orang banyak. Dan itu saja Bapak Ibu sekalian, biarlah saya hari ini ibadah kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi saya percaya akan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, siapkan hati kita. Kita mendatang kepada Tuhan. Seberapapun keadaan kita, seberapapun masalah hidup kita, percayalah, jika engkau percaya hari ini, Tuhan akan tolong saudara. Karena Dia adalah ya dan amin buat kita semua. Waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, kita terus merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini kita siapkan lagi hati kita mendatang kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Sebab hanya Dia layak yang kita puji dan kita sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, nama yang berkuasa. Kami datang kepadamu Tuhan, memuji Engkau. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yes Lord, kami datang kepadamu, Allah yang kami sembah. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana, Hosana,
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Kau kekuatan kami Tuhan, Raja yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Oh Tuhan, sama-sama. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, yes, Kaulah Raja, namamu besar, mari kita angkat tangan, kita katakan yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Oh, kau besar Tuhan, sungguh surga dan bumi menyembah Engkau, menyanyikan kemuliaan namamu. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Apapun yang terjadi dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Engkau tetaplah Raja kami. Namamu besar Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di satu hati, satu suara, angkat tuh katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Haleluya. Bapak Pendeta Jerry Besi akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Tuhan kami. Besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memegang segala kuasa,
Segala kuasa ada di tangan-Mu Tuhan. Layaklah kami memuji menyembah Engkau. Pagi hari ini izinkan kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Mencari Engkau, melihat apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kami tersesat. Oleh karena itu kami minta kelayakan yang datang daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, pikiran kami, perkataan atau tindakan sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, setiap kebenaran firman-Mu, itu diberkati, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini ada dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kami mau berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Di tempat kita masing-masing, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan reaction, Bapak Ibu berikan tepuk tangan secara emoticon di tempat Zoom masing-masing. Biarlah pada pagi hari ini kita bebas memuji menyembah Tuhan. Kita tidak terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat kita di mana kita berada. Tapi lebih daripada itu kita tahu Tuhan ada dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita mau selalu bersyukur. Dan sebab cinta kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berakhir. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh, oh. Amin. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Oh, apa saudara? Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya Tuhanlah gunung batu kita, katakan amin. Haleluya. Oh, oh. Sama-sama sekali lagi. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara, oh, dan kota perlindungan. One, two, three, four, hey. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Mari sama-sama, Bapak Ibu semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu pada kami semua tak berubah. Kami percaya Tuhan, ku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
panjang, namun kasih setiamu tak pergi. Dan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak, oh kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya apapun keadaan kami, kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Sebab Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Apa? Taatku di hidupku. Katakan Kau keselamatanku, dan Kau Tuhan yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalam. Oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun apa? Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, karena kita menyembah Allah kita yang benar, Allah yang menolong kita, yang menyelamatkan kita. Haleluya. Saudara percaya Yesus kita Tuhan kita luar biasa. Amin. Yang percaya berikan jempolnya, tunjukkan ke kamera, Tuhan kita luar biasa. Apapun yang terjadi 7 bulan lalu sampai sekarang, kita percaya persoalan kita biasa, bahkan dalam segala perkara Tuhan kita yang dahsyat. Yesus luar biasa, persoalanku biasa. Yesus luar biasa, katakan persoalanku biasa. Sekali lagi, Yesus luar biasa dalam segala perkara. Yesus luar biasa dalam segala perkara. Semuanya katakan amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya. Itu yang kita percaya. Yesus kita luar biasa, bukan? Haleluya. Oh, sekali lagi dengan iman. Yesus luar biasa, persoalanku biasa. Yesusku luar biasa. Katakan dalam segala perkara, sekali lagi. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Yesusku luar biasa. Sama-sama dalam segala perkara. Everybody, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 percaya Tuhan, dalam
dalam segala perkara kami. Tetapi Yesus, kami melakukannya dengan luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami merasakan betul Tuhan, bagaimana Engkau terus menolong kami dalam setiap keadaan kami. Saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini kami tahu, kami mengikut Engkau Tuhan, merupakan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarpun dalam segala keadaan kami, izinkan kami terus melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Tuhan, bahkan sampai seumur hidup kami. Haleluya. Takkan pernah ku sesali Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh, melayani-Mu Tuhan. Yes, Lord. Hidup kami. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Serahkan mobil tempat kepada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Bapak, kami sangat bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, kalau waktu ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya pagi ini Tuhan, Engkau siap melawat setiap pribadi kami. Engkau siap memberikan firman-Mu bagi kami, karena itu kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan beracara di tengah kami. Ambil alih bagian ini dalam pimpinan Tuhan saja. Sehingga ketika firman diseberangkan, disampaikan, benar-benar dengan kuasa dan pengurapan daripada Roh Kudus, hamba-Mu hanyalah alat-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu, dan sampaikan itu kepada setiap pribadi kami. Hati kami terbuka bagi Engkau, dan urapan Roh Kudus turun di atas setiap pribadi kami, sehingga firman ini benar-benar menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami. Apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, itu tidak akan menggoyahkan kami, karena ada kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, kita udah masuk di bulan November. Ya, tanggal 1 di minggu pertama. Luar biasa. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi itu semua karena kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk dapat memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-11 di tahun 2020. Tanpa terasa ya, kita sebentar lagi akan melewati tahun 2020 dan kita siap masuk ke 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di tahun 2021, apakah separah apa yang kita alami di tahun 2020 ini atau sebaliknya, tetapi yang pasti kita tahu bahwa Allah tidak pernah berubah. Amin. Allah kita tidak pernah berubah. Dia dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya dia tetap sama. Kuasanya, kasihnya, firman-Nya, janjinya itu benar-benar iya dan amin. Itu kita kita tidak akan dapat meragukan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, kita bersyukur karena kita diberikan firman Tuhan yang merupakan dasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Itulah iman. Ya, itulah iman. Kita bersyukur. Ya, kita nggak mampu, kita tidak ada kekuatan apa-apa, kita tidak ada kemampuan apa-apa. Tapi kita punya iman. Yang kita tahu iman itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur. Mau kecil seperti apapun, nggak masalah. Yang penting kita tanam itu dan itu bertumbuh. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, bulan November ini kita akan belajar tentang hidup atau mati ditentukan oleh iman kita. Haleluya. Hidup atau mati kita itu ditentukan oleh iman kita. Haleluya. Amin. Ya, kita buka di dalam Roma, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, jemaat ini bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Ya. Tapi dia begitu rindu untuk berkunjung ke jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ya, sehingga dia menulis surat. Ya, dia berkali-kali pingin untuk ke Roma, tapi begitu banyak halangan, rintangan, sehingga sampai saat ini, sampai surat ini ditulis, dia belum sempat ke situ, karena dia begitu rindu, ya, untuk menanamkan soal iman kepada mereka. Ya,
apa yang dia beritakan itu, dia pingin supaya orang Kristen di Roma juga akan mengalami itu luar biasa. Ya. Nah, di dalam Roma 1 ayat 16, ayatnya yang ke 16 dan 17, saya baca ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, sekali lagi saya baca, sebab aku, kata Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, ya. Kerinduannya untuk mengunjungi jemaat Tuhan yang ada di Roma itu terhalang. Tetapi itu tidak membuat dia putus asa, dia tidak membuat dia kecewa, atau dia tidak membuat dia pupus ya harapannya. Tetapi dia katakan, sebab aku mempunyai keyakinan. Jadi dia percaya satu ketika dia akan datang ke sana untuk menguatkan iman mereka. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Luar biasa, ini keyakinan Paulus yang luar biasa. Ya. Dia juga tokoh iman yang luar biasa, salah satu tokoh iman yang luar biasa. Bagaimana kita tahu bagaimana dia berbalik dari kepercayaan yang lama. Ya, dia seorang penentang tentang kekristenan. Dia pembunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia memiliki iman yang kuat luar biasa. Sehingga penderitaan apapun yang dia alami tidak menggoyahkan imannya. Luar biasa. Ya, separuh hidupnya dia mengalami penderitaan. Ya, separuh hidupnya dia mengalami penderitaan, dan penderitaan kita tahu ya, kita sudah belajar. Itu bukan cuma asal-asal nggak makan atau sakit, tapi penderitaan sampai dia dicambuk, disesat. Ya. Di penjara. Ya. Itu berat sekali. Tapi dia bisa lewati karena iman. Ya. Iman ini dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya. Dia punya keyakinan yang sungguh, kepercayaan yang sungguh, yang kokoh dalam Injil. Ya. Karena Injil itu pegangannya adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Ya. Mengapa? Ya. Dalam khotbah kali ini saya pakai pertanyaan mengapa. Ya. Mengapa hidup atau mati kita itu ditentukan oleh iman? Ya. Mengapa? Ya. Ayat 17b itu mengatakan bahwa orang beriman akan hidup oleh iman. Ya. Dia mengutip kitab Habakuk 2 ayat 4. Ya. Dia mengutip itu. Orang beriman hidup karena, orang percaya hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Artinya iman kita menentukan nasib kita sekarang dan di masa yang akan datang di dalam kekekalan. Amin. Iman, ya, iman kita menentukan nasib apa yang Tuhan sudah gariskan buat kita, baik hidup sekarang ataupun nanti. Ya, iman kita, Tuhan sudah menggariskan kita siapa percaya selamat. Tapi itu tergantung iman kita, percaya enggak? Yakin enggak? Ya. Yakin enggak? Percaya enggak? Ya. Karena kalau kita imani, kita percaya, kita yakini, itu merupakan satu kekuatan yang besar, yang luar biasa, yang akan mengubah kehidupan kita, baik sekarang maupun dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Ya. Jadi tanpa iman kita tidak memiliki harapan akan hidup.
Tanpa iman tidak ada, atau kita tidak memiliki harapan dalam hidup. Jadi betapa pentingnya iman untuk menjadi seorang Kristen dan untuk menjalani kehidupan Kristen. Ya. Jadi penting sekali iman itu. Ya. Jangan kita sampai meremehkan. Ya. Iman kecil. Ya, tapi yang kecil itu ketika dia bertumbuh itu mengerjakan hal yang luar biasa. Kita sudah belajar itu. Dan kiranya itu kita praktekkan sampai saat ini. Ya. Nah, sekarang iman kita ini bersumber dari mana? Ya. Iman kita bersumber dari mana? Kalau dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah, maka iman kita, iman yang menentukan nasib kita baik sekarang maupun di dalam hidup yang kekal, itulah iman yang bersumber kepada Injil. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 tadi. Ya. Katakan dalam ayat 16 tadi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Jadi iman kita itu bersumber pada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Artinya, Injil adalah berita tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita manusia melalui Yesus Kristus. Ya. Bagaimana? Jadi Injil adalah berita atau kabar kesukaan. Berita tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita manusia melalui Yesus Kristus sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Di sini. Jadi Injil itu adalah kekuatan. Kenapa dikatakan Injil ada kekuatan? Sebab dari Injil itu kita diselamatkan. Hal ini berarti bahwa pentingnya Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus kita tidak memiliki kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Ya. Injil itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Kitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pemberi hidup. Ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu di dalam Yohanes 4 ayat 10. Ketika dia berhadapan dengan seorang Samaria yang kita tahu memiliki banyak suami, ya. Di dalam ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kehidupanmu, memberikan kepadamu air hidup. Air hidup. Ya, Yesus mengatakan itu ya kepada perempuan Samaria ya yang saat itu benar-benar membutuhkan keselamatan, membutuhkan kelepasan yang luar biasa ya. Karena dia terikat kepada dosa perzinahan ya. Tapi di sini Yesus memberikan kehidupan. Itu sebabnya dikatakan Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan kita ya. Injil itu adalah Yesus sendiri ya. Injil adalah bicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita manusia melalui Yesus Kristus. Itu isi inti daripada Injil. Itu sebabnya dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Siapa Injil itu? Injil itu Yesus sendiri.
Ya, dia bisa melepaskan. Dia menyatakan diri kepada perempuan Samaria ini. Berilah aku minum. Ya. Niscaya engkau telah memintanya kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lalu di dalam ayat 14 dikatakan bahwa tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah jaminan yang Tuhan berikan dalam Injil, dalam Yesus. Perempuan ini luar biasa. Ketika dia minum air hidup itu, artinya ketika dia percaya kepada Yesus, luar biasa perubahan terjadi dalam hidupnya. Ya. Dia dilepaskan dari dosa yang mengikat dia. Ya. Yang saya percaya dia sudah berusaha, tapi semakin dia berusaha, semakin dia terjerumus dalam dosa itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, air hidup itu, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saat itu dia dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Dan kita lihat air yang dia ada di dalam dia itu, Yesus itu, air hidup, itu terus mengalir dalam hidupnya sehingga dia menjadi berkat bagi orang banyak. Dan orang banyak boleh percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Ya. Itu yang dimaksud Injil, ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Ya. Dia juga mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Luar biasa. Yesus menyatakan dia sumber hidup. Dia pemberi hidup. Ya. Gak ada yang dapat memberi hidup bagi kita. Gak ada yang dapat menjamin kehidupan kita di dalam dunia ini aman, tenang, damai, bahagia, sukacita. Hanya Yesus. Dan itu kita akan raih itu sampai kepada kekekalan. Haleluya. Ya, kalau kita sudah tahu Yesus itu air hidup dan roti hidup yang memuaskan dahaga jiwa kita, kenapa kita tidak terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Ya. Kenapa kita mesti cari yang lain? Kenapa kita harus berharap kepada yang lain? Mengapa kita harus mencari yang lain yang tidak bisa menjamin kehidupan kita? Memang dalam mengalami air hidup dan roti hidup itu ada prosesnya. Ada prosesnya semua. Itu nggak datang tiba-tiba seperti orang Israel ketika mereka perlu makan, perlu minum, tiba-tiba ada mana surgawi turun dari atas kehidupan mereka. Untuk memberi, ada burung dara yang menjadi daging untuk makanan mereka. Ada air yang pahit diubahkan untuk minum mereka. Ya. Tetapi kita percaya bahwa saat-saat seperti ini yang sulit kita hadapi pun, ya, kita tetap jadikan Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita tetap jadikan Yesus itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Bukan cuma jiwa kita, tetapi tubuh kita pun diselamatkan. Tubuh kita pun dipelihara oleh Tuhan. Ya. Ya. Jiwa aja kita dipelihara, diselamatkan oleh Tuhan, apalagi cuma tubuh ini. Ya. Kebutuhan-kebutuhan tubuh kita pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tapi di sini pertanyaannya, apakah kita tetap meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan saya? Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menolong saya. Ya. Ini yang perlu menjadi kekuatan buat kita. Yesus juga mengatakan bahwa dia yang memberi hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10. Ya. Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Yesus datang di dunia ini. Ya. Dikatakan Yesus datang di dunia ini, ya,
supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, kelimpahan itu jangan selalu kita ukur dengan materi. Ya, tapi kelimpahan damai, sukacita itu yang lebih utama dalam kehidupan kita. Kelimpahan rohani itu yang lebih utama dalam hidup kita. Ya. Ketika kita memiliki kekuatan rohani, kekuatan batinnya yang luar biasa, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan lahiriah kita, kita mampu menanganinya, kita mampu mengatasinya. Karena Yesus sendiri adalah roti hidup yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan ikut perjamuan, kita akan makan roti tubuh Kristus, dan kita akan minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Untuk apa semuanya itu? Supaya kita diingatkan kembali, setiap awal bulan kita diingatkan kembali. Mungkin kita mulai lupa tentang keberadaan Injil kekuatan Allah selamatkan kita. Kita ingat lagi pengorbanan Yesus. Dia sudah menanggung semua masalah persoalan kita di atas kayu salib. Dan dia sudah bangkit, kemenangan yang luar biasa. Kita diingatkan lagi. Kadang-kadang masalah persoalan dan begitu tumpang tindih dalam hidup kita membuat kita lupa tentang karya Tuhan yang besar. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Tersisih, tergeser. Karena kita terlalu memikirkan tentang masalah persoalan yang tumpang tindih terjadi dalam hidup kita. Membutakan mata iman kita sehingga kita tidak bisa melihat. Padahal Tuhan ada dekat kita. Tuhan siap menolong kita. Tinggal ngomong aja, Tuhan tolong saya. Haleluya. Amin. Tinggal ngomong, Tuhan tolong saya. Tuhan saya tidak mampu. Tinggal berserah begitu saja. Ya, dengan penuh iman dan keyakinan bahwa ketika saya bicara dengan Tuhan, ketika saya ngomong kepada Tuhan, ketika saya berkeluh kesah kepada Tuhan, maka Dia Bapa yang baik. Dia sumber kehidupan. Dia akan memberikan kehidupan buat kita. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dia juga mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25. Ya. Ketika dia melihat Lazarus sudah mati dan saudara-saudaranya menangisi dia. Tapi Yesus menjawab mereka. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Haleluya. Yesus katakan, sudah, jangan takut. Kita mau hidup, kita mau mati, yang penting kita punya iman kepada Tuhan, maka satu saat kita akan hidup kembali. Jadi khusus Pak Jerry, jangan takut, ya. Diana sudah dipanggil Tuhan, ya. Tapi dia sudah ada bersama. Dia sudah menyelesaikan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Dengan mempertahankan imannya kepada Tuhan. Haleluya. Gak usah takut. Gak usah khawatir. Ya. Pasti kita juga akan ditolong oleh Tuhan menjalani kehidupan yang sukar, yang sulit, yang penuh dengan masalah. Dia katakan, akulah kebangkitan. Mungkin karena masalah rohani kita mulai mati. Ya. Mungkin karena keadaan rohani kita mulai mati. Ya. Ya. Tetapi dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Jadi ada kekuatan yang luar biasa. Kalaupun sekarang iman kita mulai mau mati, ya, iman kita mau mati istilahnya. Tapi kembali, ketika kita melihat kembali kepada Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka dikatakan kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, bulu yang patah tidak akan terkulai. Ya, dan suluh yang menyala tidak akan padam. Ya.
itu Tuhan yang akan menolong kita. Ya, Tuhan nggak akan membiarkan kita. Dia sudah mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Makanya percaya kepadaku. Ya, walaupun engkau lemah sekarang, walaupun engkau tidak berdaya, walaupun engkau mulai suam-suam kuku dalam imanmu, ya, aku akan memberikan hidup yang baru dalam hidup. Akan membangkitkan engkau kembali, memiliki semangat yang baru. Ya. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada jalan yang tertutup yang tidak dapat dibuka oleh Tuhan. Karena dia sendiri adalah jalan. Ya. Jadi dalam ayat-ayat ini yang kita baca bahwa iman kita ini bersumber daripada Injil, di mana Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Dan Injil itu berbicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita manusia melalui Yesus Kristus, ya. Di mana Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah pemberi hidup, dia sumber hidup, ya. Dia pemberi hidup, dia sumber hidup. Ya. Maka ketika kita dalam gelap, ia yang memberikan terang dalam hidup kita. Amin. Ketika jalan kita buntu, ia memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ketika kita putus asa, ia memberikan harapan dalam kita. Ketika kita berbeban berat, ia memberi kelegaan di dalam jiwa kita. Ketika iblis coba menjerat kita, ia yang melepaskan kita, dia yang menyelamatkan kita. Ketika kita lapar haus, dia yang memuaskan dahaga jiwa kita. Ketika kita jatuh, dia tidak akan tergeletak, sebab dia yang akan mengangkat kita. Dia yang membuat hidup kita berharga, berarti. Dia yang membuat hidup kita bahagia. Dia yang membuat hidup kita penuh sukacita walaupun di tengah-tengah duka dan penderitaan. Dia sumber penghiburan kita. Amin. Haleluya. Inilah arti bahwa iman kita itu bersumber dari Injil. Bukan bersumber dari pendeta. Bukan bersumber dari gereja. Tapi iman kita itu bersumber dari Injil. Apa Injil itu? Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Siapa Injil itu? Injil adalah Yesus sendiri. Karena di dalam Injil itu bicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita manusia melalui Yesus Kristus. Luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus mempertahankan iman kita di dalam Yesus. Haleluya. Yang ketiga, ya, mengapa dikatakan bahwa hidup atau mati kita ditentukan oleh iman kita? Karena iman itu menentukan posisi kita di dalam Tuhan. Ya, iman menentukan posisi kita di dalam Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya. Ya. Iman menentukan posisi kita di dalam Tuhan. Karena kita mempunyai iman di dalam Injil, kekuatan Allah. Maka posisi kita tadinya kita adalah orang berdosa. Jauh dari Tuhan. Hidup dalam kegelapan. Ya, dipindahkan posisi kita menjadi anak-anak terang. Dipindahkan posisi kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Ingat, orang yang dibenarkan oleh Tuhan loh. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita diselamatkan karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Ingat baik-baik. Ya. Jadi saudara mau berbuat baik seperti apapun. Kalau engkau tidak menaruh iman
yang sungguh di dalam Tuhan Yesus, maka sia-sia semua perbuatan baik. Karena kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karya Tuhan, karya Allah di dalam Yesus atau melalui Yesus Kristus. Ya. Kenapa Rasul Paulus menegaskan tentang hal ini? Karena orang-orang Yahudi, ya, umat pilihan Allah, itu mereka berusaha coba melakukan Taurat, ya, melakukan Taurat, ya, tapi tidak dapat menyelamatkan mereka. Semakin mereka coba untuk melakukan itu, semakin mereka terjerumus di dalam dosa. Ya. Oleh sebab itu, kita ini, posisi kita, karena iman kita, maka posisi kita di dalam Tuhan, kita sebagai orang yang dibenarkan. Haleluya. Jadi bukan perbuatan baik dulu baru ada iman, tapi iman dulu baru ada perbuatan baik. Amin. Haleluya. Jadi kita iman. Iman kepada apa? Kepada pengorbanan Yesus. Bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan Allah melalui pengorbanan Yesus. Ya. Bahwa kita bergantung hanya kepada kekuatan Allah. Bukan kepada hikmat kita. Bukan kepada kekuatan dan pengetahuan kita. Atau kekuatan diri kita. Tetapi kita bergantung hanya kepada kekuatan Allah. Ya, posisi kita, ya, kita orang lemah. Tapi kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Ya, amin. Ini posisi kita. Kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang kuat. Ya, tapi posisi kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak ada kekuatan apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, di situ kita akan jatuh. Ya. 1 Korintus 2 ayat 5 mengatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Haleluya. Ya. Jangan coba-coba pakai otakmu, pakai pikiranmu, pakai perasaanmu, pakai kekuatanmu, ya. Tapi pakailah imanmu kepada Tuhan. Pakailah kekuatan yang Tuhan sediakan dan anugerahkan kepada kita. Karena dikatakan orang percaya itu hidup oleh iman. Haleluya. Ya. Bukan berarti iman aja terus diam-diam aja, enggak. Iman lalu ada perbuatan. Bukan perbuatan dulu baru dibenarkan dengan iman. Ya. Kita dibenarkan dulu, kita punya iman bahwa kita sudah dibenarkan, ya, baru kita melakukan, ya, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah daripada Tuhan. Ya, iman menentukan posisi kita bahwa kita dapat menghadapi serangan iblis, ya. Kalau dulu kita dikuasai sama iblis, kalau dulu kita dikendalikan oleh iblis, ya. Sekarang posisi kita adalah orang yang dapat menghadapi serangan iblis. Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Haleluya, amin. Kalau dulu kita nggak bisa, ya. Sebelum kita dibenarkan kita nggak bisa, ya. Ya. Lihat aja orang kerasukan, kita kabur, lari takut, dia masuk dalam hidup kita. Haleluya. Tapi ketika kita dibenarkan, posisi kita berubah. Ya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita dapat, ya, mengalahkan, ya, memadamkan panah api si jahat. Kita dapat menghadapi serangan-serangan iblis bentuk apapun, kita tidak takut.
Karena bukan kuat gagah kita, tetapi roh di dalam kita jauh lebih besar daripada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Ini posisi kita. Ya. Kalau kita orang benar hidup oleh iman, maka posisi kita seperti ini. Jadi pertanyaan, ya, kalau kita masih takut terhadap iblis, ya, pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana posisi kita dengan Tuhan? Apakah kita memiliki iman yang kuat di dalam Injil, yang dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita? Haleluya, haleluya, haleluya. Dan dikatakan bahwa kita akan berada dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ini posisi kita, bahwa kita akan ada bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal di sorga. Haleluya. Saudara yakin bahwa dengan iman, posisi kita, ya, satu ketika kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Wow, saya nggak bisa membayangkan itu seperti apa. Saya duduk saja dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, rasanya aman, lega, senang, bahagia. Apalagi kita duduk bersama-sama dengan Tuhan di surga, dalam kekekalan. Dalam kekekalan. Luar biasa. Tidak terkira, tidak terduga, tidak terlukiskan. Bagaimana perasaan kita di sana. Haleluya. Ini firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Bahwa hidup atau mati kita ditentukan oleh iman. Dan saya pakai kalimat pertanyaan. Mengapa? Ya. Mengapa? Karena dikatakan karena orang benar hidup oleh iman. Ya. Artinya iman kita menentukan nasib kita sekarang dan di masa yang akan datang. Dan iman itulah kekuatan Allah menyelamatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi punya iman kepada Injil kekuatan Allah. Injil itu adalah Yesus sendiri. Dia sumber dan pemberi hidup dalam hidup kita. Dia adalah jalan keluar dalam hidup kita. Dia adalah yang memberikan apa sih yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia yang memberikan segala yang kita butuhkan selama kita ada di dalam dunia ini. Yang kedua, bahwa iman kita ini bersumber dari Injil. Ya, bukan dari pendeta, bukan ajaran-ajaran yang lain. Ya. Iman kita itu bersumber dari Injil. Ya. Dan kemudian iman itu menentukan posisi kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali, merefresh kembali ya rohani kita ya, bahwa benar apapun yang kita alami saat ini, Yesuslah sumber yang kita perlukan. Baik tubuh kita, baik jiwa kita, baik jasmani kita maupun rohani, lahiriah dan batinia kita. Tuhan menjadi sumber kita. Oleh sebab itu imani, yakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Jangan lagi kita menyepelekan hal ini. Ya. Kita sudah buktikan selama 7-8 bulan ini dengan adanya COVID-19 ini. Ya. Jujur semua kita mengalami masalah, betul. Masalah ekonomi, masalah apa semua. Itu menyebar dalam kehidupan kita.
Nggak ada yang bilang dia kebal dengan masalah. Semua pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran. Dan kematian itu tidak pilih-pilih orang. Bukan orang besar aja, orang tua saja, anak-anak muda juga, bayi juga, ya. Orang kaya, orang miskin, orang yang duduk di singgasana dan orang yang duduk di jalanan. Gak ada bedanya. Ya. Itu kita lihat. Kalau kita bisa melewati itu semua sampai saat ini, walaupun mungkin dengan nafas yang tersengal-sengal, ya, dengan kekuatan jatuh bangun, tapi kita masih ada sampai saat ini. Ya, kalau bukan Tuhan, kalau bukan kekuatan firman Tuhan, kalau bukan kekuatan Injil, ya, saya aja tidak sanggup. Ya, berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh oleh keadaan-keadaan yang terjadi, ya. Tapi kita bersyukur, walaupun kita hamba Tuhan yang sudah hebat, sudah lama pelayanan, tapi kita tetap terus posisi kita lemah, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita harus selalu membutuhkan Tuhan, karena nggak ada kekuatan apa-apa. Pelajaran teologi yang kita dapat tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat menolong kita, ya. Kesetiaan kita beribadah selama ini tidak dapat menolong kita. Hanya Yesus, hanya Injil itulah kekuatan Allah untuk selamatkan kita. Ingat baik-baik. Jadi jangan sampai kita melewati hari ini tanpa baca firman Tuhan. Haleluya. Jangan lewatkan hari ini kita tanpa berdoa. Karena itu komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan lewatkan hari ini tanpa kita bersekutu dengan orang-orang, paling minimal orang-orang yang terdekat dengan kita dalam keluarga. Ada bangun persekutuan dalam keluarga. Karena keadaan itu berat yang kita hadapi. Dan kekuatan itu hanya bersumber dari Injil. Dari firman Tuhan. Dari Yesus sendiri yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk menanggung semua masalah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman ini. Saya mau kita menyanyi satu pujian. Mari worship leader. Kita menyanyi pujian Yesus kau kebenaranku yang telah menyelamatkanku. Dan kita mempersiapkan untuk perjamuan. Jadi kita masing-masing siapkan perjamuan kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak akan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak akan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena pertolongan-Mu. Semua karena kuasa dan kekuatan Injil, firman Allah yang hidup, yang membuat kami mampu melewati hari lepas hari dengan segala macam persoalan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa benar setiap janji firman itu digenapi dalam hidup kami. Ketika kami terus menaruh iman, percaya kami kepada Tuhan. Di saat-saat yang genting, yang sukar, yang sulit, yang berat sekalipun, justru di situ kami melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Sungguh benar Engkaulah sumber kehidupan. Engkau yang memberi hidup bagi kami. Engkau yang memberi kuasa bagi kami. Engkau yang memberi kemampuan bagi kami. Sampai saat ini Tuhan, kami akui bahwa itu semua karena kuasa dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami terus menjadikan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kami.
Tolong kami supaya kami orang-orang yang benar, tetap hidup di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah menggantikan Engkau dengan apapun juga. Kami akan tetap menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang kami yakini karena Engkau sudah melakukan itu di atas kayu salib bagi kami. Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sudah menanggung setiap dosa, kesalahan, dan semua kelemahan-kelemahan kami di atas kayu salib. Bahkan kutuk sudah Engkau putuskan, sehingga itu tidak lagi ada dalam hidup kami. Karena Engkau sudah tergantung di atas kayu salib. Engkau sudah menjadi kutuk. Dan Engkau yang sudah melepaskan kutuk itu dari dalam kami. Dan kami hidup karena kami dibenarkan oleh Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu supaya kami menjalankan kehidupan kekristenan kami dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Engkau sudah melakukannya. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu yang besar, yang sempurna bagi kami. Engkau tidak memandang rupa kami. Engkau tidak melihat latar belakang kehidupan kami yang lama. Tapi Engkau menyelamatkan jiwa kami. Betapa berharga kami di mata-Mu Tuhan. Betapa berarti hidup kami di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong supaya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kami. Dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Tapi biar kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tetap melekat kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Maka janji-Mu Tuhan, maka kami dapat menghadapi serangan iblis sekalipun. Kami menjadikan, Engkau menjadikan diri kami, hidup kami berarti. Memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan. Selama kami hidup di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, kami tetap tenang, aman, tentram, karena Engkau jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada beberapa hari yang harus kami lewati di bulan November ini. Ini hari yang pertama. Ada 30 hari ke depan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah tolong kami di bulan Oktober. Engkau tolong lagi kami di bulan November ini. Beri kekuatan, kemampuan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan iman kami Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Dengan perjamuan, makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Supaya itu menjadi peringatan akan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi sepanjang bulan November ini, kami tetap kuat. Karena ada tubuh dan darah Yesus yang menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap unsur yang sudah dipersiapkan oleh setiap jemaat Tuhan di setiap rumah mereka masing-masing. Roti dan air anggur. Mari Engkau jamah Tuhan. Suci, kuduskan dan berkati. Supaya itu bukan menjadi anggur dan roti biasa, tapi itu akan menjadi tubuh dan darah Yesus. Yang akan menyatu ketika kami makan dan minum. Itu menyatu dalam tubuh kami, tubuh jiwa roh kami. Tubuh kami yang sakit disembuhkan. Tubuh kami yang lemah dikuatkan. Setiap kelemahan-kelemahan kami dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan jiwa kami dibentengi, dipagari dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sudah disiapkan roti dan air anggur.
Sebelumnya saya baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Baik, kita masing-masing sedang memegang, ya, dan masing-masing kita sudah mengakui setiap keadaan-keadaan kita, kesalahan, kekurangan kita, kelemahan kita. Kita akui di hadapan Tuhan, kita minta kelayakan dari Tuhan, biar benar-benar kita layak untuk makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Dan kita tahu ini akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Di tangan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada roti melambangkan tubuh Kristus. Ketika kita makan, kita harus meyakini inilah tubuh Kristus. Tubuh ini yang sudah dihancurkan, supaya tubuh-tubuh kita yang lemah, yang penuh dengan dosa, itu dilepaskan. Oleh sebab itu, mari kita makan tubuh Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Di tangan kita ada anggur yang melambangkan darah Yesus. Dan kita harus meyakini benar-benar darah Yesus yang sudah tercurah sampai tetes yang terakhir di kayu salib. Itu menunjukkan betapa sempurnanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Begitu sempurna pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu begitu sempurnanya darah Yesus melingkupi kita, melindungi kita dari setiap serangan-serangan api, panah api dari si jahat. Dan darah Yesus itu pula yang menjadi meterai bahwa kita milik Kristus. Oleh sebab itu mari kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan tubuh jiwa roh kami. Mengerjakan sempurna di atas tubuh jiwa roh kami. Sehingga kelemahan-kelemahan tubuh kami dipulihkan oleh Tuhan. Sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan.
penderitaan batin kami dipulihkan oleh Tuhan. Tekanan-tekanan dalam jiwa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami menjadi baru di dalam Engkau, melihat hari esok dengan penuh pengharapan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan hari ini yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Besok akan lebih terbaik lagi bagi kami. Sebab kami menaruh harapan kami, percaya iman kami kepada Injil yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan kami. Yesus Kristus adalah firman. Itulah Injil bagi kami yang terus menguatkan kami, yang terus memberikan kepada kami kemampuan untuk menjalani kehidupan. Kekuatan Injil itu pula yang akan membuat kami berkuasa untuk menghancurkan segala tipu muslihat iblis yang merentang di depan kami. Segala kejahatan, kami percaya Tuhan memampukan setiap kami. Tuhan memberikan kuasa buat kami untuk hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita, hidup dalam kemenangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Puji akan nama akan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga melakukan perjamuan kudus. Boleh berikan lambai tangannya kalau merasa diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Begitu dalam hati kita, dalam dari iman kita. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, sebelum itu nanti Pak Jerry akan berdoa untuk setiap persembahan dan ada pengumuman buat kita semua. Untuk itu Pak Jerry, Pak Pendeta Jerry Besi akan saya persilakan. Oke. Mari Bapak Ibu yang diberkati dan sudah mengikuti perjamuan kudus, kita akan berdoa untuk persembahan. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, boleh melewati 9 bulan, 10 bulan Tuhan di tahun 2020 ini karena ada penyertaan Tuhan. Suka duka menyertai kehidupan kami, tapi kasih sayang Tuhan enggak pernah putus bagi kami. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan izinkan kami pagi hari ini membawa setiap persembahan kami. Baik itu persembahan untuk dana gereja, untuk kas kegiatan maupun perpuluhan atau ucapan syukur. Kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Karena kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Yang kami berikan dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di layar ada nomor rekening yang akan diberikan. Ya, ini dia nomor rekeningnya. Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu bisa membawa setiap persembahan ke sini. Oke. Ya, kalau mau coba di kas kegiatan bisa langsung ambil screenshot di barcode ini, juga untuk dana pembangunan bisa juga langsung screenshot di barcode ini. Atau barangkali masih bingung bisa juga langsung setor aja ke 00224449-nya 4 kali Bank BCA atas nama GSJ Duta Firman. Nanti bisa WhatsApp ke saya untuk memberitahukan berapa yang untuk kas kegiatan dan berapa yang untuk dana pembangunan. Saya pikir itu yang akan kita sharing hari ini untuk persembahan. Dan ini ada jadwal ibadah kita untuk Komsel tanggal 3 November 2020 jam 19.30 lewat Zoom meeting. Bapak Ibu, ya udah berapa kali kita mengikuti Komsel ini dan banyak yang sudah diberkati. Saya rindu juga kalau bisa semua yang hadir pagi hari ini
mengikuti ibadah pagi ini bisa hadir juga di Komsel. Kenapa? Karena di Komsel ini kita akan lebih dipertajam oleh Gembala Sidang mengenai khotbah yang tadi kita sudah dengar. Dan di Komsel ini juga bisa melakukan pertanyaan, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum jelas kita mau sampaikan. Nanti Ibu Gembala akan menjawab dengan begitu tajam dan detail sehingga kita semua bisa sangat-sangat mengerti tentang khotbah yang tadi pagi barusan kita dengar, karena ini bukan satu arah tapi ini dua arah, ya. Juga kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian daripada jemaat yang lain. Nah, kesaksiannya itu kadang pasti bukan kadang-kadang tapi pasti itu akan memberkati kita, memberi pengalaman yang baru lagi bagi kita. Jadi di Komsel ini kita sharing sama-sama. Siapa saja boleh menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaannya. Nggak ada yang salah. Semuanya benar, ya, karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, hari Kamis tanggal 5 November ada ibadah doa lewat Zoom juga jam 19.30, dan minggu depan ada ibadah rayan tanggal 8 November jam 10, ya, jam 10. Jam 10. Oke, ibadah jam berapa ya? Jam setengah 8 juga. Jam setengah 8 juga, ya. Atau jam 8. Untuk doanya jam 19.30, tapi ibadahnya jam 10 pagi. Seperti itu. Diharapkan semuanya yang bertugas bisa mempersiapkan diri, ya, untuk jadwal di Komsel maupun di doa bagi worship leader dan pemimpin doa yang akan menjalankan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, saya pikir itu, dan saya serahkan kembali kepada Rivo. Silakan Rivo. Terima kasih Pak Jerry untuk doa dan juga informasinya buat kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan juga mengikuti ibadah-ibadah yang sudah diinformasikan oleh Pak Jerry. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mau angkat sebuah lagu sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala dan akan memberikan doa untuk kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku sesat, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena ibadah ini boleh jadi dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah mengambil alih dan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih juga Tuhan buat lawatan Tuhan di atas setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih pencerahan firman Tuhan bagi setiap jiwa kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang manis kami boleh rasakan bahwa Roh Allah ada bersama dengan kami. Ketika kami sungguh-sungguh membuka hati kami kepadamu Tuhan, maka kami merasakan lawatan Tuhan secara pribadi. Kami sudah dikuatkan, kami sudah dihiburkan, kami sudah dimotivasi oleh Tuhan. Kami percaya menjalani kehidupan ke depan. Kami tidak akan takut. El Shaddai, Engkau Allah besar ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun setiap jalan hidup kami. Arahkan kami Tuhan. Biar Engkau menerangi setiap jalan hidup kami. Dan Engkau membimbing kami. Biarlah Engkau menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Yang tahu persis untuk membaringkan kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Dan sekalipun kami melewati lembah kekelaman, gada dan tongkat lambang kehadiran-Mu akan terus menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap orang percaya yang sudah mengikuti ibadah ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau lewat ibadah ini. Berkati setiap persembahan uang rupiah kami yang kami berikan bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap kami sudah dijamah oleh Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mengakhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, arahkanlah mata imanmu kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan dengan iman terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Serta persekutuan, penghiburan, dan urapan kuasa Roh Kudus. Akan tetap tinggal dan menyertai kita sekalian. Sepanjang hari ini, sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua di atas awan yang permai. Untuk menjemput setiap saleh-salehnya, termasuk saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan semua yang percaya. Kita bersama-sama katakan, Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.